Maka dari itu, mungkin pencerahan terakhir dari kakanda kami bagaimana pola dasar menerapkan pendidikan kecintaan terhadap tanah air dan kesadaran berbangsa, penerapan perilaku terhadap anak-anak ini ditanamkan, ini butuh kolaborasi juga dengan lembaga-lembaga perlindungan anak yang mumpuni seperti Lembaga Pelindungan Anak Indonesia miliknya Kak Seto yang sangat mengerti psikologi perkembangan dan lain sebagainya, konsep-konsep apa saja yang kemudian harus ini perlu kolaborasi dan perlu tindak lanjut untuk kedepannya. Tapi sebagai penutup mungkin kakanda kami Hamdan Zulfa bisa menjelaskan lebih lanjut bagaimana penerapan kesadaran kebangsaan, bagaimana menjaga persatuan NKRI ini tetap utuh, kecintaan kita terhadap tanah air, supaya kedepannya bahwa kita tidak mau menjadi bangsa yang kemudian terjajah kembali. Mungkin itu saja. Ya, terima kasih. Saya tambahkan, saya dapatkan banyak ilmu dari Kak Seto dan Ibu Siti Kemawati, ini luar biasa. Hanya ingin saya katakan bahwa anak itu lahir tidak independen, tapi lahir dari produk lingkungannya. Jadi anak itu apa yang hasilnya ada, produknya ada, ya lahir dari lingkungannya. Jadi begitu juga sejarah. Jadi sejarah Indonesia masa depan bisa didesain dari sekarang dengan bagaimana lingkungan kita baik untuk pertumbuhan anak. Nah, inilah saya kira dalam sejarah kita lihat tokoh-tokoh besar yang lahir, ya, tokoh-tokoh besar yang lahir sangat dari lingkungan. Itu yang pertama adalah di lingkungan keluarga, ini menjadi sangat penting. Kemudian di lingkungan sekolah, ya. Lingkungan sekolah inilah yang ditekankan oleh Cokro Aminoto. Sekolah itu tidak hanya memberikan pengetahuan saja, tapi juga tadi kecerdasan dalam banyak bentuk yang lain. Nah, kecerdasan bentuk yang lain ini adalah dilakukan dengan keteladanan, dengan pembiasaan di sekolah. Nah, kalau tidak ada pembiasaan, anak-anak datang ke sekolah hanya mendapatkan ilmu, ini kan tidak bisa diperoleh. Karena itu anak-anak yang lahir, anak-anak yang kering, dari karakter yang kuat, dari akhlak yang baik, dan dari segala-segalanya mempunyai karakter yang kuat. Karena itu lahirnya anak itu adalah produk dari rumahnya, produk dari sekolahnya, dan produk dari sekolah ini hal yang sangat penting, kesadaran sekolah dan guru, ya, dan guru bagaimana anak ini dibimbing tidak saja mereka datang ke sekolah hanya mendapatkan ilmu pengetahuan, tapi juga mengubah perilaku anak itu perilaku yang baik, ya, perilaku yang hebat. Termasuk tidak saja tentu kita memberikan ilmu pengetahuan kepada anak-anak, tapi hal yang jauh lebih penting, bagaimana anak-anak mencari ilmu pengetahuan itu. Karena dengan mengetahui dia bagaimana mencari ilmu pengetahuan, dan dia membaca, tidak akan mungkin dia membaca buku kalau dia tidak tahu bagaimana cara mencari ilmu pengetahuan, dan tidak dibangun kesadaran untuk memperoleh pengetahuan. Dari kesadaran untuk memperoleh pengetahuan yang secara terus-menerus memaksa seorang anak untuk membaca buku, dan bimbingan-bimbingan untuk bagaimana memperoleh ilmu pengetahuan inilah yang melahirkan orang semangat literasi yang sangat kuat. Saya ingat sekali waktu kecil, ya, kenapa semangat literasi sangat kuat, ya, karena semangat yang diberikan oleh guru. Dia bilang pintu untuk menguasai dunia adalah dengan bahasa. Apa maksudnya? Dengan kita menguasai bahasa, kita mendapatkan pengetahuan dari mana saja, dan itu memaksa kita untuk membaca. Jadi betapa sulitnya waktu dulu kita mencari buku bacaan, sekarang betapa mudahnya, tapi buku bacaan itu tidak banyak dibaca karena sekarang ini dengan gadget apa saja bisa diperoleh. Nah, saya kira dalam dunia sekarang ini, dunia gadget dan IT yang sangat luar biasa,
cara untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang baik dengan sangat mudah, inilah yang menjadi tanggung jawab utama daripada guru. Guru anak-anak sekarang tidak perlu lagi dikasih belajar ini, suruh cari aja nih Mbak. Semua didapat. Tapi caranya untuk mendapatkan pengetahuan benar inilah sekarang ini saya kira menjadi hal yang sangat penting. Saya kira itu. Saya banyak udah kawan tadi dari Kak Seto dan Ibu Siti Hikmah. Terima kasih.